Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Peramli SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021, program studi Sejarah Kebudayaan Islam, LPTK UIN Dato Karama Palu, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktik UKIN, ujian kinerja. Hari ini, 29 November 2021, yang bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Batam, Man Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya akan menyampaikan materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Submateri adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Terima kasih, mohon masukan dan saran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah indahnya agar mendapatkan keberkahan dari ilmu. Maka oleh sebab itu, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Afif, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Ista'in doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan. Takziman bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak datang hari ini, Nak? Berarti semuanya lengkap. Alhamdulillah. Semoga kita berdoa, semoga kita semuanya tetap sehat selalu, keluarga kita dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan penyakit dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta kamu untuk mengeluarkan peralatan tulis. Silakan. Alat tulis silakan dikeluarkan. Ya. Semuanya bawa pensil pena kan? Bawa alat tulis semuanya? Bisa ada bawa Isa? Ada. Kira juga ada? Ada kira mana kira? Oh kira lupa. Kira di belakang kira duduknya. Ada Naswa? Ada. Nina ada bawa? Oke, semuanya lengkap. Tidak ada kotoran ya, tidak ada sampah. Boleh lihat? Ada sampah tidak? Di belakang bisa nampak wajah Bapak nak? Dengar suara Bapak? Oke, dengar? Oke, alhamdulillah nampak tidak ada yang menghalangi untuk kamu sampai ke saya. Oke, jadilah seperti Yamaha, semakin di depan. Ya apa yang supaya lebih semangat, ya kan? Supaya lebih semangat, Bapak bilang takbir Allahu Akbar. Bisa? Takbir Allahu Akbar. Oke lagi. Takbir Allahu Akbar. Lagi. Takbir Allahu Akbar. Ada lagu gimana? Mungkin kamu pernah dengar lagunya. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna al-Quran dusturuna al-jihadu sabiluna al-mautu fi sabilillah asma
Nabi. Nah, macam artis Bapak dari Nena ya. Anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Namun sebelumnya, Bapak harus mengingatkan kamu dengan materi yang sebelumnya. Nina, kenapa Nina? Sakit Nina ya? Enggak. Pasal juga sakit? Enggak. Apa materi kita minggu lalu? Masih ingat? Masih. Apa materi kita minggu lalu, Nak? Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Bagaimana kondisi mereka, Nak? Jahiliyah. Mereka disebut dengan jahiliyah. Kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena mereka menyembah berhala. Mereka suka mabuk. Apa lagi? Suka zina. Apa lagi? Suka berjudi. Macam-macam yang mereka lakukan. Oke, nak, andaikan hari ini ada yang berjudi, mabuk-mabukan, berzina, telat. Karena orang-orang sebelum kita, orang jahiliyah lebih hebat lagi zinanya, lebih hebat lagi judinya. Jadi kalau mau jadi preman telat, ya kan? Nah, bagus jadi orang baik, ya. Materi sebelumnya adalah, oke, kita akan masuk kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah materi yang harus kamu pahami. Itu di sini ada nilai-nilai spiritual, ya, nilai-nilai spiritual. Karena substansi dan strategi dakwah itu adalah perintah Allah, ya. Karena kita tahu perintah Allah kepada Rasulullah itu adalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini sikap sosial yang diharapkan, mampu mengamalkan sikap damai, tanggung jawab, santun dalam mengajak kepada kebaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian, ini baru pengetahuan. 3.2. Kenapa Isa? 3.2 ya, menganalisis substansi strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Ini namanya kompetensi pengetahuan, dan ini kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Kamu mampu nanti menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW dan disajikan dalam bentuk tulisan atau media. Ini untuk kompetensi dasar yang harus kamu. Apa tujuannya? Ini yang paling penting. Tujuan kita belajar hari ini agar mampu untuk menganalisis strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, kemudian menganalisis dakwah Rasulullah secara terang-terangan, dan mampu menceritakan dan mempresentasikan strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Jadi Bapak berharap nanti kamu mampu untuk menjelaskan, menganalisa apa sih substansi dakwah Nabi ketika berada di Mekah. Apakah itu sembunyi-sembunyi, apakah itu terang-terangan. Anak-anakku semuanya, sebelum memulai, maka Bapak akan mengajak kamu, memotivasi kita semuanya untuk sangat mengingat Rasulullah, mengenang kembali jasa-jasa Rasulullah. Kita mau sholawat hari ini. Siap kita sholawat? Ya. Sholawat. Sholawat apa kita? Salatullah. Salatullah ya, salatullah. Oke, bisa? 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hapus buat kita semuanya. Masih semangat kan? Masih? Masih semangat? Takbir. Allahu Akbar. Dia semangat takbir. Allah bahkan lemah kan tak cocok dengan kata-kata takbir, karena takbir itu spirit untuk semangat.
Nah, itu semuanya Bapak akan membagikan LKPD ini untuk kamu nanti mengerjakan informasi atau mengumpulkan semua informasi-informasi ya, dan menganalisisnya, mengidentifikasinya, dan kamu membuat kesimpulan nanti terhadap materi ini. Bapak akan putarkan video hari ini. Kita hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Maka kamu akan menemukan nanti apa saja permasalahan tentang substansi strategi dakwah Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi dan secara terang. Bapak bagikan dulu ya. Bapak bagikan sambil Pak jalan cek. Ya, Bapak melihat ada pena pensilnya di belakangnya aja ya. Di belakangnya ini kosong ya. Kalau nggak cukup nanti di belakang bisa tulis saya di belakang ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan. Perhatikan ini loh, anak semuanya. Ini mindmapnya, konsepnya, materi kita tentang dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Seperti apa? Berapa lamanya? Ini kita akan saksikan nanti, karena memang dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, terang-terangan itu sesuai dengan perintah Allah. Nanti kan ya, dakwah Nabi yang Nabi lakukan itu tidak lain melainkan dari perintah Allah. Apakah Nabi sembunyi-sembunyi, apakah Nabi terang-terangan, semua itu adalah perintah Allah. Paham ya? Oke. Bismillah. Yaitu akan memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau SAW, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau SAW. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah. Ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan krisi masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama menyesuaikan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari pertama dakwahnya, terkumpul 1.000 orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwal, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian putra beliau SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangannya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abu Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat
dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Sulaiman bin Abu Al-Asad, Al-Qam bin Abi Al-Qam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, yakni sahabat perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khalid bin Aras, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak mengabarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukuran dan menolong sehingga semakin mengukuhkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun waktu itu sholat waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang segera ingin menunjukkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Anak semuanya, perhatikan ke depan. Video yang sudah kita tonton tadi adalah cuplikan kisah seperti apa perjalanan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Istilah lain bersembunyi-sembunyi itu adalah sirriyah, dakwah secara sirriyah. Mungkin kamu pernah dengar nanti baca-baca di buku, kemudian coba searching di internet, ada istilah dakwah sirriyah. Dia akan bertanya, apa sih dakwah sirriyah? Dakwah sirriyah itu adalah dakwah sembunyi. Kira-kira dari yang kamu baca tadi, Nabi itu mulai berdakwah kapan? Semenjak perintah apa? Setelah mendapatkan wahyu. Jadi Nabi itu setelah mendapatkan wahyu baru beliau berdakwah. Nah, kita semuanya yang dengar surah apa yang mengajar Nabi untuk berdakwah? Surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Yang maknanya itu adalah atau perintah untuk berdakwah kepada kerabat terdekat. Itu dakwah sembunyi. Sekarang kita masuk kepada dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya nanti akan ada di antara kamu yang akan mempresentasikannya ke depan. Ya, jadi kamu kumpulkan datanya dan nanti akan ada yang membuat kesimpulannya. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau jahriyah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Fase
Rasul ini ditandai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk memperingatkan kalangan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun ayat tersebut, yang Rasulullah lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hasyim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah SAW segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan kebaikan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Lalu Abu Talib berkata, kami senang menolongmu, kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja, saya berusia meninggalkan agama Abu Talib. Sedang Abu Lahab berkata, seluruh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Talib. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Talib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa, kemudian beliau berseru, wahai Bani Filyah, wahai Bani Adi. Kalau kemudian mereka berkumpul, bahkan seseorang yang tidak dapat hadir, mereka mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan kaum Quraisy. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu, kami mengenalmu orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Celakalah engkau selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami, hardik Abu Lahab. Maka turunlah ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surat Al-Lahab. Di saat seorang Rasulullah terhadap kerabat beliau menjadi bahan pembicaraan, turunlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwah beliau kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala doa kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Semua tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terpengaruh penuh penolakan. Taibahnya makian yang menyambar kemudian melahirkan bunyi dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengukurkan semua
secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada pihak lain di hadapan mereka. Itu berarti putusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Sedemikian besar kemarahan masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah Rasulullah SAW. Namun mereka tetap kebingungan mengatasinya. Sebab yang mereka hadapi adalah Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlak mulia, yang belum pernah mereka dapati orang semacam beliau dalam sejarah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menempuh cara membujuk pamannya, yakni Abu Thalib, untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, mengingat kedudukannya dalam diri beliau SAW. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka, sehingga Rasulullah SAW tetap dapat meneruskan dakwahnya. Gagal membujuk Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah, orang-orang Quraisy semakin kebingungan. Apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru berdatangan. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah harus diberikan citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwahnya di kalangan jemaah haji. Untuk merealisasikan hal tersebut, mereka pun berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah. Mulanya mereka mengusulkan agar Rasulullah dijuluki sebagai dukun saja, tetapi hal tersebut ditolak oleh Walid karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun pada diri Rasulullah SAW. Kedua mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair atau penyihir. Namun semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan. Setelah itu berlalu sekian lama, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah sebagai tukang sihir. Pada awalnya julukan tersebut tidak disetujui oleh Walid. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Paling tidak menurut mereka, karena apa yang Rasulullah lakukan telah membuat anak berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Makkah, dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak meninggalkan dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masih semangat? Serius, masih semangat? Berikan aplaus untuk kita semuanya dulu ya. Oke, Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk kamu mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian mengolahnya. Nanti Bapak akan minta kamu memberikan kesimpulan. Dan ada nanti satu atau dua orang yang memberikan tambahan atau tanggapan. Silakan.
Oke, cukup anak semuanya. Kita sudah perhatikan ke depan semua. Oke, menulis. Kita sudah menyaksikan 2 video. Satu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, yang satu adalah dakwah Nabi secara terang. Tibalah saatnya kita akan minta untuk mempresentasikan tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang. Ayo, angkat tangan siapa yang mau dakwah sembunyi-sembunyi, angkat tangan. Ayo, siapa mau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi siapa? Ayo, Rido. Oke, lagi ya. Tangan, perempuan siapa? Angkat tangan. Ayo, iya siapa? Ayo, ini siapa namanya? Ya, Janin aja. Oke, nanti ketika mereka ke depan ada sisi-sisi yang poin-poin yang belum mereka sebutkan, maka ada teman-temannya nanti akan menambahkan. Bapak akan berikan poin plus untuk yang mampu ke depan dan memberikan harapan nanti. Oke, sekarang kita persilakan dulu kepada Rido. Ayo Rido, ke depan. Materinya tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. Hari ini saya akan menjelaskan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah sirriyah atau tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah mulai berdakwah ketika mendapat wahyu tentang dalam Quran surah Asy-Syu'ara. Kota Mekah menjadikan titik tolak dakwah Rasulullah karena beliau lahir dan berkembang di sana. Pada hari pertama terkumpul 90 orang yang ikut dakwahnya. Orang yang pertama masuk Islam disebut As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu Khadijah istri beliau, Zaid bin Harisah anak beliau, Ali bin Abi Thalib ponakan beliau, dan Abu Bakar keponakan beliau. Abu Bakar langsung berdakwah ketika sudah masuk Islam, karena Abu Bakar merupakan orang yang dihormati pada saat itu. Dan ketika Abu Bakar berdakwah, orang yang masuk Islam itu diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain. Generasi ini disebut generasi pertama masuk Islam di kalangan sahabat. Perintah pertama yang Rasulullah saat dakwah itu perintah sholat. Karena pada saat itu sholat yang waktu belum ditentukan, jadi sholat itu 2 rakaat petang dan 2 rakaat pagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Rido. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kira-kira yang disampaikan Rido masih kurang. Ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, silakan. Siapa yang menambahkan? Ayo, silakan. Ya, sih tidak boleh banyak pun juga boleh berbina. Apa sih enggak boleh bina? Iya. Silakan Nina. Yang enggak tersebutkan aja ya, ayat itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat di dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? Karena memang di masa itu Nabi menjaga agar nanti ada ancaman dari luar yang sangat dahsyat nanti. Sulit loh untuk merubah orang, itu enggak. Untuk merubah diri kita sendiri itu sulit, ya minta ampun. Apalagi merubah orang lain, apalagi menyambut kepada itu luar biasa. Jadi Nabi itu berdakwah kepada orang-orang terdekat dan orang yang masuk Islam awal-awal itu disebut dengan semuanya sudah tahu dan sering dengar. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, ya, dakwah secara terang-terangan. Siapa yang mau presentasikan? Ayo, angkat tangan. Ayo, ada lagi yang lain? Tidak ada. Siapa? Ayo, siapa namanya? Iya, Janin. Lupa. Silakan Janin di depan. Udah 4 tanya tadi ya? Ya Allah, lupa. Ya, silakan Janin.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang dakwah secara terang-terangan, itu disebut juga dengan jahiliyah. Wahyu sebelumnya itu perintahnya itu ada di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Allah pertegas lagi dengan turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini ada dua respon yang berbeda dalam pahamannya Rasulullah. Yang pertama itu respon yang baik, yaitu diberikan oleh Abu Thalib yang selalu melindungi beliau dalam berdakwah walaupun beliau tidak masuk Islam. Lalu yang kedua itu ada Abu Lahab yang tidak menerima dakwahnya, yaitu dengan mencaci dan menghina beliau. Lalu di sini ada respon masyarakat Quraisy. Awalnya itu masyarakat Quraisy itu kebingungan mengatasi dakwahnya karena Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang mulia. Lalu beliau ini meminta tolong kepada Abu Lahab, yaitu pamannya, untuk menghentikan dakwah, tetapi Abu Thalib ini menolaknya. Lalu yang kedua itu mereka berkumpul di rumah Walid bin Mughirah untuk bermusyawarah agar dakwah Rasulullah ini berhenti, dan hasilnya yaitu ketika musim haji tiba mereka ini berjaga-jaga di setiap gerbang agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah. Oke, kita berikan aplaus buat. Ada yang mau menambahkan, silakan. Sekarang ada lagi ya? Ada? Ayo, silakan. Abdullah. Ya, sedikit. Banyak pun juga boleh. Ya, silakan. Nah, jadi yang mau ditambahkan di sini itu tentang dakwah Rasulullah saat mengumpulkan kaum Quraisy. Jadi pada saat perang-perangan ini di sini juga terjadi turunnya sebuah asbabun nuzul surat Al-Ahzab, yaitu di mana suatu ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian mempercayai bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Lalu mereka semua serentak menjawab mereka percaya. Lalu Rasulullah bertanya kembali, apakah kalian percaya bahwa akan datang azab yang pedih? Nah, di situ lalu Abu Lahab menjawab, apakah engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk hal itu? Lalu turunlah Al-Ahzab yang pertama, celakalah dua anak buah. Jadi itu aja. Jadi pada saat ini turunlah asbabun nuzul surat Al-Ahzab. Bagaimana Abu Lahab mencela Rasulullah. Kita berikan aplaus buat kita semuanya. Oke, anak semuanya, dari dua materi tersebut yang sudah kita paparkan bersama dan kamu juga sudah menyaksikan videonya, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan katakan. Mau bertanya tentang materi ini, silakan. Ya, salam Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin nanya, pas sebelum masuk Islam kan banyak orang-orang TB itu nyembah banyak orang. Kira-kira banyak orang lain punya nama masing-masing. Iya, bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab sebelum Bapak jawab? Silakan. Ayo. Ada? Nah, anakku semuanya, pentingnya materi pelajaran kita ini adalah kita bisa tahu bagaimana kondisi masyarakat ketika Nabi datang membawa dakwah itu. Ya, ketika Nabi datang membawa dakwah kepada orang-orang yang menyembah berhala, kita tahu juga banyak nama-nama namanya, maka Nabi mengganti nama-nama berhala-berhala itu dengan nama Rabb yang Maha Kuasa. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah datang ke kota Mekah, yang saat itu kondisi kota Mekah sangat kacau, apakah dari segi ekonomi, apakah dari segi sosialnya, apakah dari segi politiknya, ketika apalagi yang paling kacau itu masalah kepercayaan. Nabi datang dengan membawa rahmatan lil alamin. Jadi anak semuanya, sampailah kita di tahap terakhir, yaitu tahap penutup. Maka Bapak akan menyimpulkan kepada kita semuanya materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan diperhatikan Bapak. Oke, sebagai kesimpulannya bisa diperhatikan Bapak semuanya. Sana mana? Fasa di sana mana? Oke, Bapak perhatikan ke depan. Gimana Pak, duduk sini aja ya, diri ya, supaya lebih mudah. Perhatikan. Jadi sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan lama dakwah itu selama 3 sampai 4 tahun lamanya. Kemudian yang kedua,
tujuannya adalah menyeru mereka agar mempertuhankan Allah, karena kita tahu mereka menyembah patung, berhala dan sebagainya. Kemudian tempat yang Nabi gunakan adalah rumah sahabat. Di mana namanya? Rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu yang pertama. Kalau yang belum dicatat nanti dicatat ya supaya ingat. Kemudian yang kedua, adapun dakwah Nabi adalah bertujuan. Kenapa Nabi itu sembunyi-sembunyi? Tujuannya apa? Agar menghindari gejolak. Ada yang bahkan kita tahu nanti ada yang membunuh, mengancam dan sebagainya. Dan tak sedikit sahabat-sahabat Nabi itu yang dianiaya, apalagi dibunuh, terus berbagai macam kisah-kisahnya. Maka hebat Nabi ya, Nabi itu hebat. Karena kalau ada Nabi itu hebat, Nabi itu ahli strategi gitu. Andai kan Nabi itu dakwah langsung secara terang-terangan, kira-kira gimana? Nabi merubah orang semuanya, kira-kira gimana? Langsung bunuh Nabi itu sama orang semuanya kan? Maka Nabi berdakwah secara bertahap. Keren Nabi ya. Kemudian Nabi memulai dakwah, strategi dakwahnya kepada siapa? Orang-orang yang terdekat. Ya, dan ini juga perintah Allah ya. Wa anzir ashiratal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabat. Dan yang masuk Islam, kita bisa tahu dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya orang yang mula-mula menerima agama Islam. Siapa mereka? Ini Khadijah, istri Nabi, Ali, anak angkat sepupu, kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, Abu Bakar, sahabat karib Nabi, dan Ummu Aiman adalah dari pengasuh Nabi. Jadi ada kriteria-kriterianya. Khadijah wanita merdeka dewasa, Ali bin Abi Thalib anak-anak, Zaid bin Harithah budak, Abu Bakar adalah orang laki-laki dewasa merdeka, dan Ummu Aiman adalah pengasuh Nabi. Jadi sudah lengkap dari sisi-sisi tertentu. Kedua, kesimpulan secara terang-terangan atau dakwah secara jahat. Kalau tadi dakwah secara sirriyah sekarang ini. Lihat, adapun maka di Allah sampaikan Nabi berdakwah sesuai dengan perintah Allah. Ya, in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu berdakwah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Nabi berdakwah secara terang-terangan setelah munculnya Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Ada yang hafal ayatnya? Gak ada? Nanti di rumah ditulis ayatnya. Pertemuannya akan datang, dihafal ayatnya. Penting ayatnya fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Atau ayatnya pendek loh, mau kita hafal bareng-bareng sekejap. Oke, fasda' bima tu'maru, 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 wa a'rid 'anil musyrikin, wa a'rid 'anil musyrikin. Ini ayatnya ya. Dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Adapun yang masuk Islam ada dari Bani Ghifar. Ya, Bani Ghifar ini adalah kalau di masanya dulu Bani Ghifar ini adalah orang. Kamu pernah tahu begal, rampok? Nah, rampok begal yang terhebat itu dari Bani Ghifar. Ya, makanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu tokoh yang pertama kali masuk Islam dari kampung rampok. Jadi ada kampung rampok namanya dulu. Kalau di sebelah kita ada yang Bapak Al-Ghifari, tapi bukan Bapak rampok ya. Yang kedua, nah, kemudian ketika nanti Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, maka beliau pun juga mengajak untuk kepada kaumnya atau kepada orang kampungnya untuk berdakwah. Kemudian lagi masuk lagi dari Bani Daus, ya, diantaranya adalah Uqail bin Amr bin Ad-Dausi. Dengan demikian Islam mulai tersebar di luar Mekah dan banyak Islam. Nah, jadi sebagai kesimpulan itu saja anak semuanya. Maka oleh sebab itu kita akan rangkuman sudah buatkan. Maka kita akan merefleksi. Merefleksi, kita mencoba menganalisis, merenung kira-kira dari awal sampai akhir pembelajaran kita apa yang kurang. Ya, maka kita akan perbaiki di pertemuan yang akan datang. Satu, perbaikannya bisa jadi kamu masih terganggu dengan kondisi di luar. Tadi ada yang main volley, ada
ada yang main racing band. Tentu yang akan datang, apapun kondisinya, kita harus fokus. Ya. Mungkin apa kekurangan? Ya. Mungkin speakernya kurang jelas ya. Jelas nggak speakernya tadi? Jelas ya. Nah, alhamdulillah berarti yang akan datang kita pertahankan. Bahagia nggak kalau belajar pakai infokus seperti ini? Enak ya? Oh, enak, nggak bosen ya. Karena belajar SKI itu kalau hanya dengar bapak bercerita jenuh, akhirnya muntah-muntah kalau nanti. Ya, makanya kita belajar menggunakan. Mudah-mudahan kita masih bisa menggunakan benda-benda yang seperti ini. Ini namanya benda-benda planet ini. Oke, anak-anak semuanya, tibalah saatnya kita di penghujung pembelajaran dan pertemuan yang akan datang kita akan di LKPD yang Bapak berikan itu ada soal-soal. Bawa pulang soal-soal itu dan kerjakan pertemuan yang akan datang. Lupa ngasih tahu tadi. Silakan ada soal-soal kerjakan pertemuan yang akan datang dikumpul dan kita akan masuk kepada materi berikutnya. Apa materi berikutnya? Materi berikutnya adalah peristiwa-peristiwa penting Nabi di kota Mekah. Ini kan dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada peristiwa-peristiwa penting. Pernah dengan Amal Husni? Pernah dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj, apa lagi? Hijrah ke Yastrib, hijrah ke Taif, apa lagi? Hijrah ke Habasyah. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Anak-anak semuanya, tibalah kita di akhir sesi, maka tutup semua lembaran-lembaran kerja kamu, disimpan, dan kita merenung, dan sekaligus kita bersyukur karena pada hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran ini. Mudah-mudahan anakku jangan kejar banyaknya, tapi kejarlah berkahnya ini. Carilah keberkahan ilmu. Dengan cara apa? Banyaklah meminta restu kepada orang tua, ya. Sholat dengan tinggal. Itu saja kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, silakan siapkan kita tutup. Bismillah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.